teori yang kita gunakan dalam menganalisis. Ya, kita bahas di review of literature. Kemudian yang selanjutnya adalah method. The research method is a research procedure and technique. Between one study and another, the procedure and techniques will be different. In this section, the author must explain the research method used. The author must also explain the method of chronological research, including research design, data source, and data collection features. Nah, di method itu kita harus jujur ya, jujur apa sih yang kita lakukan ketika melakukan penelitian ini. Langkah-langkah apa saja yang kita ambil, ya. Langkah-langkah apa saja yang kita lakukan ketika melakukan penelitian ini, ketika mengambil data, ketika menganalisis data, ya. Apapun eh, yang telah kita lakukan. Secara jujur kita sampaikan di situ. Ya misalnya, oh partisipannya kita cuma dapat 2 gitu ya. Ya disampaikan bahwa penelitian ini hanya menggunakan 2 partisipan. Nah nanti bisa menjadi weakness ya di conclusion, ya di conclusion and suggestion nanti bisa menjadi weakness. Kita sampaikan bahwa penelitian ini hanya menggunakan 2 partisipan, jadi mungkin bisa dijadikan menjadi saran ya bagi penulis selanjutnya agar partisipannya lebih banyak, agar menggunakan partisipan yang lebih banyak. Jadi itu bukan menjadi suatu hal yang tidak boleh disampaikan ya, malah itu harus kita sampaikan ya. Karena di bagian metode kalau guru saya bilang kita harus jujur di bagian metode ini, ya nggak boleh bohong. Ya kalau misalnya kita di rencana itu merekam misalnya ya, tapi ternyata kita lupa, kita nggak bawa eh, recorder gitu ya. Nah, ya kita sampaikan bahwa ini tidak menggunakan record gitu, kita nulis manual misalnya. Nah, itu harus secara jujur kita sampaikan di method. Kemudian findings and discussion. This section contains data in concise form and data analysis include the examples of data analysis in this section. When viewed from the proportion of writing, the section should take the highest proportion, reaching 50% or more. Bagian finding and discussion ini yang paling banyak ya. The section can be divided into several subchapters, but including the numbering is unnecessary. The words table or image, ini penulisan tabel, ini juga yang sering kali keliru ya. Jadi perhatikan garis-garisnya juga ya, sampai garis-garisnya ini harus diikuti. Jadi kalau di kami itu nggak ada garis horizontalnya. Ini horizontal ya, vertikal atau horizontal ya? Vertikal itu berarti ke atas ya, horizontal ke samping gitu ya. Saya kok lupa. Insya Allah begitu ya. Vertikal itu yang ke atas ya. Iya, ya, iya. Vertikal itu atas. Iya. Jadi nggak ada garis vertikal. Jadi tabel kami itu tidak menggunakan garis vertikal. Nah, ini harus diikuti ya. Jadi kalau masih ada yang pakai gini, sekat-sekat gitu, kami minta untuk diganti. Kemudian font size-nya ini 10. Ya, jadi tulisan table dan isi dalam tabel itu itu 10 ya. Fontnya 10, ukuran fontnya. Terus penulisannya ini umum ya, kalau tabel itu di atas judulnya, kalau gambar itu di bawah. Kalau gambar judulnya di bawah. Nah, discussion. Bagian discussion, do not write your data analysis here. This part contains the interpretation of result, not representing them. Jadi kalau
representasi, kita menampilkan data itu ada di finding, bagian finding. Tapi kalau di discussion kita membahas, ya, discuss the result. Use the theory and result of previous research in this section for interpretation, not by copying and pasting, but by adjusting the sentence as an interpretation. Jadi di sini di bagian discussion kita memerlukan teori-teori untuk membahas hasil dari penelitian kita. Jadi bedanya dengan finding, kalau finding itu tidak muncul teori atau kutipan-kutipan, tapi di discussion harus muncul teori atau kutipan-kutipan. Jadi itu bedanya finding dan discussion. Di discussion itu harus ada kutipan-kutipan. Kalau di finding tidak boleh muncul kutipan. Kita murni membahas data kalau di finding. Nah, kalau di discussion kita boleh membahasnya secara luas. Explain any uniqueness, new understanding, or insights emerging in research discussion can also cover the thin line, the comparison between the result of your research and the result of the previous research. Nah, ini juga perlu kita bahas dengan previous studies yang kita munculkan di introduction. Kita bahas di discussion apa bedanya, ya, apa bedanya, apa samanya, gitu. Persamaan dan perbedaan antara hasil dari penelitian kita dan hasil dari penelitian orang lain yang sudah kita gunakan sebagai previous studies. Nah, kembali lagi ke yang awal tadi, itu untuk memunculkan juga novelty atau kebaruan dari penelitian kita ini. Bahwa penelitian kita ini menghasilkan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang sudah dikerjakan oleh orang lain, bukan mengulang sesuatu yang telah dikerjakan oleh orang lain, tapi ada sesuatunya yang baru, meskipun itu sesuatu yang sangat kecil gitu ya, itu sangat berharga bagi dunia akademik. Kemudian conclusion and suggestion. Conclusion, this section contains conclusion that answer the goal, not repeat the theory, meaning to state the result of the study concisely, but not a summary of the discussion. The conclusion paragraph should restate your thesis, summarize the key supporting ideas you discussed, throughout the work, and offer your final impression of the central idea. Write the conclusion as a paragraph without numbering. Jadi di sini kita menyampaikan goalnya. Ya, kembali yang di awal itu adalah objectives, ya, maka di sini menjawab objectives itu, menjawab research question, ya. Jadi kita sampaikan the goal of the research. Write the conclusion as a paragraph without numbering or bullet. Jadi cara penulisannya, teknik penulisannya dalam conclusion itu tidak ditulis per poin, tapi ditulis paragraf, ya. The suggestion gives based on the final study that has been done and not in the form of an opinion or a personal idealist review of the author. Suggestion only contain recommendations formulated by the author, but do not answer problems in the main research. Suggestions are formulated based on research that, according to the author, can be both practical and beneficial for the development of knowledge based on object proximity. Things that have not been covered to be analyzed in the research, or any weaknesses or the limitations of the research can also be written in the discussion to be analyzed by future research. Nah, ini kita di suggestion kita menyampaikan rekomendasi dari hasil penelitian kita memberikan rekomendasi apa yang kita berikan untuk pembaca, mungkin untuk
bisa untuk sebuah institusi gitu ya, atau sebuah atau objek dari kajian kita. Nah, di situ kita sampaikan rekomendasi kita berdasarkan hasil penelitian ini di bagian suggestion. Kemudian, seperti yang saya bilang tadi di awal, eh, kita juga menyampaikan kelemahan-kelemahan dari penelitian kita ini, dari artikel kita ini. Kita sampaikan juga di suggestion. References. Nah, bagian references ini bagian yang ini ya kadang disepelekan oleh orang lain. Disepelekan oleh banyak orang, tapi sebenarnya sesuatu eh, yang perlu diperhatikan. Nah, ini aturan yang ada di jurnal kami. References should be issued at least 10 years from the current year. Jadi 10 tahun ke belakang. Ya, kalau sekarang 2025 berarti yang bisa kita gunakan adalah dari 2015. 2015 ke belakang tidak bisa digunakan lagi. Sudah termasuk usang. Gitu ya. References should preferably be taken from research reports and articles in journals and scientific magazine with a minimum. Nah, tadi ngomong-ngomong soal usang ya, tapi kalau misalnya grand theory-nya itu adalah memang terbitan lama, ya grand theory biasanya kadang kita tidak menemukan teori yang baru ya, tapi grand theory itu kita masih menggunakan teori yang lama. Nah, itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk kutipan-kutipan yang secara umum maka eh, sebaiknya 10 tahun terakhir. Kemudian jumlahnya minimum 15. Jadi kalau kurang dari 15 berarti ini kayak menunjukkan bahwa penulis ini kurang bacanya gitu ya. Sehingga artikelnya itu terasa kering kalau kita bilang ya istilahnya. Jadi referensi itu minimum 15 ya. Kalau kurang dari 15 biasanya kita kembalikan, kita minta untuk tambah lagi. At least 80% of the references are taken from reputable journals. Ya, dari jurnal itu lebih disarankan, ya lebih disukai 80%. Formulanya 80% harus dari artikel. Please note to cite and quote relevant articles in the previous pioneer publication available in the ini disarankan untuk mensitasi dari pionir juga. Gitu. Citasi citation dari artikel yang diterbitkan oleh pionir maksudnya ya. Citation and references are written in the APA. Ini biasanya gaya APA 7 edition style, tipe yang ke-7. References shall be ordered alphabetically and chronologically. Also should use reference management software, which is Mendeley and Note or Zotero to write the citation and references. Nah, ini meskipun sekarang zaman teknologi ya, sebenarnya penggunaan software ini, software management software, reference management software ini sangat membantu kita, ya, sangat membantu penulis agar tidak pusing-pusing mikirin referensi sebenarnya. Ya, sebenarnya tujuannya itu seperti itu. Cuma terkadang eh, data yang ada di artikel, jadi kalau software ini kan langsung mendownload, langsung dia mengambil data dari artikel tersebut ya. Namun terkadang metadatanya itu tidak benar gitu. Jadi meskipun sudah pakai Mendeley kadang masih keliru juga. Misalnya dalam
penulisan judul ya, harusnya kayak gini contohnya. Nah, ini judulnya ya. Nah, ini kan harusnya hanya kata pertamanya saja yang nah itu sudah pakai Mendeley tapi kok semuanya kapital gitu ya. Seperti dalam CV saya mungkin MC bisa lihat di CV saya kan ada yang judulnya semua kapital ya. Itu karena saya buru-buru tadi nggak sempat edit dulu. Nah, itu kadang seperti itu. Maka kita harus tetap secara manual mengedit metadatanya dulu ya, mengedit informasi tersebut di Mendeley terlebih dahulu, baru nanti akan muncul yang bagus hasilnya, hasil yang ditampilkan oleh Mendeley itu, oleh software-software ini, tidak hanya Mendeley ya. Kita bisa gunakan eh, yang lain. Tapi kalau kita menulis ke Scopus, dia biasanya mintanya Mendeley Alpha ya. Nah, itu ini contoh dari penulisannya untuk APA, Seven Style. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini yang tadi struktur artikel secara umum itu strukturnya adalah IMRAT ya. IMRAT. Ada introduction, kemudian method, result, and discussion. Introduction, apa masalahnya, mengapa perlu diteliti, apa yang belum diketahui, apa relevansinya, apa tujuan yang mau dicapai, itu disebutkan di introduction. Kemudian yang kedua, method, how, bagaimana cara melakukannya, apa justifikasi bagi penggunaan cara atau prosedur tertentu untuk menjawab permasalahan. Jadi kita perlu menyebutkan juga kenapa sih kita menggunakan cara ini, kenapa kita menggunakan metode ini, disebutkan di bagian metode. Kemudian result, what, apa yang ditemukan, presentasi hasil pengolahan data. Nah, datanya disebutkan di sini, tapi jangan dibahas. Nah, nanti dibahasnya di mana? Di bagian discussion. Apa makna temuan ini? Apa konsekuensi atau implikasinya? Kesimpulan atau conclusion bisa menjadi subseksi dari bagian discussion ini. Ini struktur secara umum ya, struktur artikel secara umum. Ada introduction, method, result, and discussion. Ini yang terakhir, kesabaran melalui tahapan proses. Ini perlu saya sampaikan juga ketika rekan-rekan Bapak Ibu dan juga adik-adik mahasiswa ini mau mengirimkan sebuah artikel ke jurnal, kita perlu bersabar melalui tahapan-tahapan dalam jurnal ya. Nah, ini eh, tahapan paling tidak di jurnal kami ya, di Pionir, tahapan tahap pengiriman artikel ke jurnal. Yang pertama yang harus dilakukan adalah registrasi. Ya, di registrasi itu penulis harus membuat akun pertama, kemudian yang kedua submit artikel melalui akun tersebut. Kalau boleh saya tunjukkan dari website Pionir ya. Jadi untuk pertama kali yang perlu dilakukan itu adalah ini register ya.
kita membuat akun dengan mengklik register ini. Verifying. Oh. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi profil, first name, last name, affiliation, country, ya, kemudian juga email, username, password. Nah, itu untuk membuat akun. Dan ketika sudah punya akun, kita login, kemudian dari situ, nah di situ kita bisa submit artikel yang akan kita kirim. Ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap submission. Artikel kita masuk ke tahap submission. Itu adalah tahap pertama di dalam sistem kami, sistem di editor ya. Kemudian di submission ini biasanya kami melakukan initial screening terlebih dahulu oleh seorang editor ya. Jadi initial screening itu untuk melihat apakah artikel ini layak untuk menuju ke tahap selanjutnya ya. Jadi terutama sistematika tadi ya yang sesuai author guidelines dan template kita lihat, kita cek ya. Kalau belum, maka kita kembalikan, kita minta author untuk merevisi. Tapi kalau sudah ya sudah fix, sudah sesuai author guidelines ya, kita masukkan ke tahap review. Artikel itu akan menuju ke tahap review. Nah, di tahap review ini kalau di jurnal kami di tahap review kami akan mengassign 2 orang reviewer ya untuk mengecek substansi dari artikel tersebut ya, maka di situ akan diberi komentar tentang substansi. Kemudian setelah ada komentar dari reviewer, kami merangkum dari 2 reviewer tersebut, kami rangkum menjadi 1 ya, kemudian kami kembalikan ke penulis untuk direvisi sesuai dengan masukan dari reviewer. Kemudian setelah penulis merevisi, artikel tersebut kami dicek kembali oleh editor yang tadi di initial screening ya. Dicek hasil revisinya itu sudah sesuai dengan masukan reviewer atau belum. Kemudian pada tahap selanjutnya itu ada setelah review menuju ke tahap copy editing. Kalau tadi sudah selesai ya, revisinya sudah sesuai dengan masukan dari reviewer, kita kirim ke tahap copy editing. Nah, di tahap copy editing ini penulis sudah bisa menerima LOA ya, Letter of Acceptance. Yang pertama itu tidak saya tulis. Kemudian lupa saya tulis ya tadi. Kemudian dilakukan penghalusan oleh editor kedua. Jadi bukan editor yang awal lagi, tapi editor lain. Dia menghaluskan tulisan artikel tersebut. Kemudian setelah selesai dilakukan editing, artikel tersebut menuju ke tahap production. Di tahap production ini yang mengerjakan adalah editor lain lagi. Jadi ada 3 editor ya.
yang menangani sebuah artikel. Nah, di tahap production ini, editor ketiga ini melakukan pengecekan metadata. Jadi metadata itu yang di awal itu diisi oleh penulis, ya, namun editor akan mengecek kembali ketika sudah masuk ke tahap production. Nah, terkadang ada judul yang berubah, ya, eh, itu kami ubahkan, kami gantikan. Itu nanti dikerjakan oleh editor ketiga ini, dia menyesuaikan dengan hasil revisi terakhir. Ya, kemudian terkadang ada kalau penulisnya lebih dari satu, ada penulis yang tidak ditulis di metadata, ya, kami tuliskan. Kemudian di tahap production juga kami memberikan halaman dan atribut lain pada artikel tersebut. Kemudian tahap terakhir adalah konversi ke dalam bentuk PDF. Dan kalau artikel sudah masuk menjadi bentuk PDF, maka artikel tersebut sudah siap untuk diterbitkan. Nah, itu bisa dilihat bagaimana kerumitan suatu artikel, ya, sebuah artikel yang masuk ke jurnal kami. Jadi satu artikel itu dipegang oleh berapa ini, ya? Kalau kita hitung ada editor 1, 2, dan 3, kemudian reviewernya ada 2, itu sudah 5, ya. Jadi mungkin 6, ya, dengan author. 6 orang yang menangani sebuah artikel. Nah, maka kami juga mengharap kesabaran dari seorang penulis, ya. Karena ini sambil curcol juga, ya. Seringkali saya mendapat teroran dari penulis, ya. Kapan kapan terbit gitu. Sering sekali saya menerima eh, WA atau email yang menanyakan hal tersebut. Ya, terakhir kemarin, ya. Kemarin saya dimarah-marahin sama seorang penulis yang menanyakan kapan diterbitkannya. Nah, itu adalah ini adalah slide akhir. Thank you. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi, ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya terkait publikasi, ya, Ibu, ya. Ternyata panjang juga, ya, Ibu, ya, alurnya sampai artikel itu sampai terbit gitu beberapa kali kena revisi gitu, ya. Baik, Ibu, selanjutnya kami ke penanya. Kami buka 3 penanya, itu nggak apa, ya? Ya. Iya. Baiklah. Nah, silakan. Pakai HP aja. Nanti gantian penanyanya. Ya. Baik, ini ada satu akun namanya mahasiswa. Ini nanti akan ada bergilir pertanyaan bergilir, Ibu, Kasih, Bu. dari mahasiswa yang hadir pada hari ini. Mau nanya? Ada pertanyaannya nih. Apa dulu aja? Nanya aja dulu. Yang tadi aja. Silakan perkenalkan dirinya dan langsung Kan bisa ke website gitu kan. Atau misalnya sekedar saya seandainya nih dari website tadi kasih tahu yang Biasa 10 kira-kira kita ngirim izin bertanya, yang izin bertanya, Ibu. langsung ditolak kalau Karena atau ada bagian submission itu kan, Bu, ada jadi di email di uji kelayakan bukan, Bu. Nah, kalau misalnya misalnya selanjutnya tips supaya artikelnya itu kurang diterima tidak takutnya ya tidak lolos dalam uji bagian yang keduanya itu, Bu, apakah itu ada perbaikan, Bu, atau setelah ya sama lagi perbaikan beberapa kurang lebih kali apakah masih bisa dipublikasikan, Bu? Sekian, terima kasih. Mohon maaf, saya belum bisa menangkap. Tadi agak ada ini, ya,
ada dua suara tadi. Jadi mungkin Mbak moderator bisa mengulangi pertanyaannya apa tadi ya? Ya, begini Bu, tadi kan ada tahap screening kan ya untuk kelayakan tersebut. Nah, Di harusnya submission. harusnya kan nanti bakal ada revisi nih, Bu. Tapi semisal di screeningnya itu ternyata tidak layak, apakah akan dikembalikan, ditolak, atau boleh dilanjutkan dengan banyak revisi? Seperti apa? Terima Oke. kasih. Oke, langsung saya jawab aja ya biar nggak lupa nanti pertanyaannya. Kalau untuk initial screening, tadi sebenarnya sudah saya sampaikan. Awal itu editor itu akan memberikan komentar keseluruhannya, apa aja yang harus direvisi. Nah, tapi terkadang penulis itu mengembalikan atau hasil revisinya itu belum sesuai dengan komentarnya gitu ya. Jadi harus direvisi kembali. Nah, itu biasanya kami memberikan waktu sebanyak 3 kali. Ya, jadi kalau sudah bolak-balik 3 kali itu masih saja tetap ya, atau kalau kami bilangnya ini ngeyel atau ini nggak paham gitu ya. Nah itu bisa kami tolak gitu. Jadi kalau misalnya eh, nggak paham mungkin ada baiknya jika dikomunikasikan, karena itu kan biasanya komunikasinya di web ya, di OJS. Nah, kalau misalnya nggak paham gitu ya, bisa meminta editor untuk eh, mendeskripsikan kembali atau berusaha untuk apa ya, memberikan pemahaman yang lebih gitu ya, supaya kita itu sebagai penulis itu bisa lebih baik dalam revisi atau sesuai dengan apa yang diminta oleh editor. Nah, seperti itu. Jadi masih kami beri kesempatan karena kita eh, ngisinya juga untuk supaya ada pembelajaran gitu ya bagi penulis untuk bisa lebih baik gitu. Itu mungkin jawabannya. Udah menjawab ya? Itu masih nggak terdengar suaranya. Tidak terdengar. Ya Bu, saya Koko mahasiswa dari PBI semester 6. Saya ada pertanyaan. Basically pertanyaan saya itu tentang bagaimana cara membedakan nih Bu, research gap dan novelty Bu. Terutama dalam artikel. Nah, itu tuh saya masih bingung Bu. Bentuk narasi dari research gap kayak mana? Bentuk narasi dari novelty itu kayak mana Bu? Kemudian apa saja hal-hal yang bisa dijadikan sebagai pembaruan dalam sebuah penelitian seperti itu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan tentang substansi ini ya. Oke. Kalau untuk perbedaan research gap dan novelty, saya rasa itu bukan hal yang berbeda ya, karena kita bisa dapat novelty karena kita membahas research gap ya. Kita bahas, kita kumpulkan dulu penelitian sebelumnya, kemudian kita lihat apa kekurangan-kekurangan dari penelitian sebelumnya, itu yang dimaksud dengan research gap. Nah, dari situ kita bisa memunculkan sebuah novelty, sesuatu yang belum dibahas di penelitian sebelumnya. Nah, apa sih yang belum ada gitu? Apa sih yang belum diteliti atau yang belum dibahas gitu? Nah, kira-kira apa yang
bisa menjadi sebuah novelty? Ya bisa apapun ya. Tadi saya sampaikan sesuatu yang sekecil apapun, kalau itu sebuah hal yang baru itu bisa menjadi novelty. Misalnya dari, penelitian sebelumnya ini semuanya menggunakan metode interview misalnya. Nah, kita mau coba yang observasi. Nah, itu sudah menjadi suatu kebaruan novelty. Dan hasilnya tentu saja akan menjadi, eh, bisa, hasilnya itu kan bisa akan eh, ada dua kemungkinan, bisa sama atau tidak sama. Nah, itu bisa menjadi novelty kita. Oh, ternyata antara antara metode interview dan observasi hasilnya sama. Nah, nanti akan muncul konklusi seperti itu. Oh, ternyata berbeda kalau hasilnya berbeda ya. Oh, ternyata kalau yang interview ini hasilnya A, kalau yang observasi hasilnya B. Nah, itu juga akan menjadi novelty. Jadi sekecil apapun hal yang berbeda dari penelitian kita. Termasuk tadi ya, saya sampaikan, partisipannya itu yang kemarin previous yang previous studies itu partisipannya cuma 2. Kita mau pakai 5 misalnya. Nah, itu udah menjadi sebuah novelty. Jadi sesuatu yang berbeda ya, yang belum dilakukan oleh orang lain. Atau mungkin dari teori juga bisa ya, tidak hanya dari metode teorinya. Yang lain itu pakai teori A, B, C. Nah, yang kita mau pakai yang D gitu. Nah, itu juga bisa. Ya, seperti itu mungkin jawaban dari saya. Hmm, saya tidak bisa nggak ada suara di sini. Belum masuk ya Mbak suaranya? Iya, sudah kan? Sudah Ibu? Sudah. Eh, mau Oke, oke, sip. menambah tadi dari pertanyaan sebelumnya itu tentang narasi novelty atau game research-nya, apakah perlu dinarasikan gitu Ibu dalam artikel tersebut tentang novelty-nya, seperti pada penelitian ini tahun sekian belum dijelaskan tentang ini, maka saya penelitian ini akan menjelaskan tentang ini. Apakah perlu seperti itu atau tidak? Atau langsung ini tentang ini gitu? Contohnya seperti ini. Ya tentu saja harus dinarasikan ya, karena kita kan berkomunikasinya dengan pembaca itu melalui tulisan. Maka ya dinarasikan, disampaikan di tulisan tersebut, di artikelnya. Bilang ada lagi mau Perbedaan antara narasi Ya, perlu ya seperti yang disampaikan Mbak Aisyah tadi. Jadi perbedaan narasi research gap dan beda. kartunya, Ibu. Seperti apa ya kira-kira? Ya itu menjadi satu kesatuan ya. Research gap dan novelty itu kan menjadi satu kesatuan. Ya, bisa dijadikan satu paragraf gitu. Kan kita membahas research gap itu karena kita akan memunculkan sebuah novelty. Ya, nanti di kesimpulan setelah membahas tentang previous studies, setelah membahas tentang penelitian-penelitian sebelumnya, nah di akhir, di kalimat akhir itu akan muncul sebuah novelty, sebuah konklusi bahwa penelitian sebelumnya itu sudah membahas ini, dan penelitian saya ini akan membahas ini gitu. Nah, itu udah menjadi sebuah novelty. Kalimat narasi novel. Ya. Terima kasih banyak Ibu atas penjabarannya. Baik, apakah ada tanya teman-teman? sekali lagi, satu lagi. Pertanyaan aku. Iya, untuk para hadirin
para peserta yang sedang freelance, Mm-mm. Bapak dosen, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan kepada Ibu Kirko? Kalau tak ada yang semester 6 khusus semester 6 ada satu lagi nggak pertanyaannya? Semester 6 siapa? Semester 4 nih. Nggak pulang loh kalau nggak ada pertanyaan satu lagi. Siapa? Lumayan banyak ternyata peserta di sana ya. Saya dikirim foto oleh Pak Taki. Semester 6 yang mau mengerjakan skripsi bisa menyimpan nomor saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa melalui WA ya. Terbuka sekali untuk beberapa pertanyaan terkait dengan artikel jurnal. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah dari Prodi Tadris Bahasa Inggris semester 4. Sebelumnya saya izin bertanya, Bu, yang di bagian Mendeley itu kan ada artikel yang judulnya itu tidak ada atau menggunakan bahasa lain gitu, Bu, selain bahasa Inggris. Nah, itu bagaimana ya, Bu? Apakah ada penjelasannya, Bu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa lain. Bahasa lain itu kalau misalnya dia memang judulnya seperti itu menggunakan bahasa lain ya. Jadi maksudnya artikelnya ya pakai bahasa lain gitu ya. Ya, kadang waktu kami nyusun artikel atau apa gitu kan, Bu, judulnya tuh pakai bahasa Cina. Ternyata dalamnya bahasa Inggris. Itu apakah dari jurnalnya yang tidak lolos sensor atau bagaimana, atau memang bisa terjadi seperti itu? Biasanya kalau kontennya bahasa Inggris ya judulnya harusnya pakai bahasa Inggris juga ya. Tapi kalau metadata, kalau soal metadata yang ditangkap oleh Mendeley itu, nah itu bisa kita edit secara manual di Mendeley. Jadi kita edit dulu di Mendeley-nya, kemudian nanti akan keluar hasil editan kita itu. Jadi kalau ada error atau memang metadatanya itu tidak benar ya kita perlu mengeditnya terlebih dahulu di Mendeley, di software Mendeley. Itu bisa diedit manual. Jadi memang harus dicek ya, meskipun kita sudah pakai reference management software, kita tidak bisa terlalu percaya 100%, kita juga tetap harus mempelajari bagaimana style yang diminta oleh jurnal. Misalnya APA ya kita pelajari dulu APA. Kalau misalnya kita udah pelajari, kita tahu bentuknya, kita cek lah Mendeley hasil dari Mendeley itu kalau ada yang nggak cocok atau keliru penulisannya ya kita ke metadatanya ya atau bisa juga diedit di Word-nya secara manual. Cuma nanti kan nanti kalau misalnya
diedit secara manual di Word-nya, ketika synchronize akan kembali lagi. Jadi lebih baik kita mengedit di metadata di Mendeley. Jadi ketika kita gunakan lagi referensi itu udah benar. Itu kayak investasi ya kalau di Mendeley itu. Nah kan biasanya kita kan disarankan untuk membahas topik yang sama ya, terus agar kita bisa secara mendalam memahami topik tersebut dan kualitas penglihatan kita itu semakin bagus, semakin spesifik. Nah itu biasanya kan kita tetap referensinya itu menggunakan referensi yang tetap gitu ya. Jadi di data-data yang ada di Mendeley itu menjadi investasi ya, inventaris. Jadi ketika kita gunakan lagi itu udah benar kalau sudah kita edit di metadatanya langsung. Ini gitu. Belum ada suara, Mbak. Ya, cepet. Oke. Berarti kemungkinan artikel tersebut terdownload lalu ternyata berubah judul dan lain-lain itu bisa kita perbaiki secara manual gitu ya, Bu, ya. Itu bisa di edit. Baik, mungkin itu 3 pertanyaan. Ini ya, masukan buat Pak Kaprodi, Pak Taki, mungkin perlu ada pelatihan untuk reference management tool nanti sendiri, Pak. Pelatihan apa aja, Bu? Boleh tahu diulangi? Iya, bisa Mendeley atau yang lainnya. Ya, siap, Bu. Ya, Bu. Iya, sebenarnya butuh pelatihan menyeluruh sih supaya kan kadang ada juga penyesuaian. Ini sebenarnya gimana ya? Apa asli kayak gitu kan? Karena di kelas pun sudah dipelajari juga. Ya, Iya. Iya. Ibu, 3 pertanyaan yang telah Dengan disampaikan oleh cuman kalian aja teman-teman semua. Mungkin dengan 3 pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri materi kita pada siang hari ini, Ibu. Mari kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Amelia SSN yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharganya tentang penulisan publikasi ya, publikasian artikel. artikel jurnal. Ya, ternyata banyak juga tahap-tahapannya dia. Pindah aja. Iya, ada closing statement Ya. dari Mr. Kaplan. Terima kasih banyak Bu Tirko Amelia atas paparan materinya tentang penulisan artikel ini berdurasi. Terus kemudian nanti Bu setelah kegiatan ini nanti kami akan menunjuk atau mengambil 2 artikel dari mahasiswa selain ini, dan artikel itu nanti kami akan submit ke jurnal pionir yang Ibu Tirko Amelia gawangi gitu ya. Jadi nanti ada 2 artikel dari mahasiswa ini yang akan kami seleksi gitu. Jadi nanti 2 artikel itu nanti prodi dan bahasa Inggris yang akan apa namanya itu membayarkan terkait dengan Aman aja sih. submit judul submit dari artikel yang mereka kerjakan gitu. Jadi mereka ini nanti sekarang kan mereka kan masih proses ini ya, proses proposal gitu kan Bu. Jadi dalam proses proposal ini mungkin nanti ini jadwal terbitnya setahun berapa kali Bu ya? Tahun 2 kali, Pak. Juni dan Desember.
Juni dan Desember ya. Mungkin nanti mahasiswa sekitar malam ini salah satu dari artikelnya mungkin nanti setelah mereka penelitian, terus kemudian setelah nanti ujian skripsi mereka, nanti baru mereka nanti akan mengkonversi skripsinya itu ke dalam bentuk artikel, dalam bentuk template yang disediakan di Pionir gitu Pak ya. Oke, nanti ada 2 artikel yang akan kami sediakan untuk di Pionir itu. Dan sekali lagi terima kasih banyak Bu Firko Amelia. Mungkin nanti untuk selanjutnya mungkin kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan yang selanjutnya gitu Bu ya. Dan ini apa namanya kegiatan penulisan artikel ilmiah ini akan kami seminisasi setiap tahun gitu. Jadi nanti ada pelatihan TOEFL sama pelatihan penulisan karya ilmiah ini dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan mengerjakan skripsi mereka gitu. Eh, Mungkin itu saja yang penutupan dari saya Kapolri Teknis Bahasa Inggris. Terima kasih banyak sekali lagi Dr. Kamelia yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu tentang artikel ilmiah untuk mahasiswa STM Sultan Abdurrahman Kementerian. Dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir. Ya. Mau pulang ya. Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan atas pemaparan materinya. Saya Iman Zakian mohon pamit undur diri. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Apabila ada kata yang salah, jangan simpan dalam hati. Sebagai pewawancara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama saya berbicara terdapat salah baik dari perkataan maupun perbuatan. Ketemu Wonti di perempatan, ada tuyul di belakangnya. Sampai jumpa dan kesempatan, jangan kangen sama MC-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kangen Waalaikumsalam. samanya. Terima kasih Pak Taki, teman-teman, rekan-rekan, dosen, dan juga mahasiswa. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan pada Ini. kata-kata. Saya undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sampah-sampah, kabel-kabel tolong dibersihkan lagi.